pertama kalinya. Yang pertama adalah faktor ekonomi, itu yang pertama yang jadi pertimbangan munculnya usaha ini. Itu yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Yang ketiganya ada sumber daya alam, dan yang terakhir adalah sumber daya manusianya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Slamet Triamanto, alamatnya di Desa Kebondowo ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, awal mula ya untuk usaha ini bagaimana. Untuk pertama kalinya, yang pertama adalah faktor ekonomi. Itu yang pertama yang jadi pertimbangan munculnya usaha ini. Itu yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Yang ketiganya ada sumber daya alam, dan yang terakhir adalah sumber daya manusianya. Jadi 4 hal inilah yang mendasari munculnya ide untuk usaha kerajinan enceng gondok ini. Itu faktor 4 itulah yang mendasari untuk melakukan kegiatan usaha ini. Kalau alasan Bapak membuka usaha ini apa, Pak? Yang jelas ya faktor pekerjaan. Yang jelas faktor pekerjaan, karena sulitnya mencari pekerjaan untuk bersaing, dalam artian kan sekarang jumlah pengangguran sama lapangan pekerjaan itu kan ya nggak imbang ya. Terbukti kan sampai sekarang pun banyak pengurangan tenaga kerja segala macam. Nah, di sisi lain juga masalah perekonomian itu menyambung, karena kan kalau nggak ada kerjaan berarti kan nggak ada pemasukan untuk perekonomian. Nah, makanya 2 faktor itulah yang menjadi dasar saya harus melakukan ini. Nah, di sisi lain apa tadi, masalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu kan banyak sekali anak-anak yang mungkin masih pada nganggur segala macam, mungkin ibu-ibu yang nggak ada pekerjaan. Nah, itu. Untuk motivasi ke depan, satu, bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk saya pribadi, keluarga, juga lingkungan atau masyarakat sekitar. Terus juga meningkatkan perekonomian di tingkat desa ya, mungkin ya seperti keluarga saya, ya keluarga saudara saya dan sekitarnya lah. Itu motivasinya. Terus untuk kerajinan ini saya otodidak, tetapi kan awalnya otodidak, saya coba berpikir sendiri, berkreasi sendiri, mencoba membuat sendiri. Tapi perjalanan waktu kan sambil kita juga bisa belajar kepada orang-orang yang lebih tahu tentang enceng gondok misalnya. Kalau itu berarti belajar dari yang udah pernah membuat kerajinan juga gitu ya? Itu akhir-akhir ini. Kalau awalnya memang otodidak. Banyak kan yang otodidak malahan, karena kalau untuk yang belajar ke tempat yang sudah tahu sekarang ini hanya sekedar referensi aja, karena memang awalnya memang saya pengen menciptakan dari diri saya sendiri yang tidak sama dengan orang-orang yang lain kan gitu. Jadi kalau untuk yang lain itu yang sudah maju, yang udah bisa, itu ya tetap belajar, tapi hanya sekedar untuk referensi saja. Terus dari tahun 2003, berarti jangan belum lahir. 2003 berarti kalau sekarang 2005, 22 tahun. Ya, sekitar 22 tahun. Ya. Bagaimana cara Bapak promosikan usahanya Bapak? Yang jelas kita kan komunikasi jelas ya, antar orang ke orang. Terus kita juga menyiapkan kartu nama, ada leaflet, ada melalui event-event pameran, baik itu lokal itu ya tingkat kabupaten sini, terus nasional itu ya kayak ke Jakarta, kayak ke Samarinda, pokoknya nasional ya, dimanapun di Indonesia. Kalau ada pameran itu sering berangkat berarti Pak? Sering berangkat, juga ada pameran ke luar negeri. Pernah ke luar negeri juga? Ya, sering. Terus ada juga melalui media cetak, media elektronik kayak TV, kayak koran, majalah, itu melalui itu. Kerajinan apa saja yang sudah Bapak buat dan jual belikan? Banyak banget. Mungkin kalau itemnya saya sebutkan jumlahnya sekitar mungkin 150-an model ya, lebih malahan.
Cuman contohnya aja ada placemat itu tatakan piring, ada kotak tisu, perabotan rumah tangga, macam-macam, ada tas, ada sendal, ada juga sekedar hiasan untuk pajangan, kaca cermin dan macam-macam, banyak sekali. Oh, dari semua ini kerajinan apa yang sulit dibuat, paling sulit? Yang kalau untuk yang sulit dibuat adalah miniatur yang membutuhkan estetika yang tinggi sama kedetilan produk yang cukup tinggi. Contoh misalnya ada produk tank, ada lokomotif, ya itu kan butuh ketelitian, kejelian sama kesabaran. Itu mainan apa pajangan? Itu pajangan. Itu hanya sekedar pajangan, tapi kan itu ada nilai historinya juga. Iya. Gitu. Terus menurut Bapak, apa hambatan yang sangat beresiko bagi Bapak menjalankan usaha ini? Kalau beresiko sih sebetulnya enggak juga ya, tapi yang menjadi kendala untuk saat ini ya tenaga ahli atau skill. Jadi karena memang kerjaan ini kan membutuhkan skill ya. Rata-rata tenaga kerja itu hanya menguasai hanya 50%-nya saja. Padahal kita butuhkan harusnya kalau bisa 100% dia menguasai. Itu kendalanya. Nah, ini akhir-akhir ini ada perubahan cuaca yang tidak menentu. Nah, itu mempengaruhi berdampak pada usaha ini Bapak enggak? Yang jelas untuk berdampak pada bahan baku ya, karena ini kan enceng gondok ini kan perlu pengeringan nih, enceng gondok itu perlu dijemur. Nah, penjemuran ini kalau cuacanya seperti ini kan agak sedikit lama. Tapi sekarang kalau dulu memang ini kendala, memang menjadi kendala. Tetapi sekarang sudah enggak, karena masyarakat kan sudah banyak yang cari ini. Jadi stok di rumah-rumah itu sudah banyak. Jadi kalau misal cuaca seperti ini kan stok-stok itu sudah ada. Gitu. Jadi kendalanya ada cuaca, tapi sekarang bisa diatasi lah. Gitu. Apakah Bapak pernah mengalami kerugian besar dalam melakukan menjalankan usaha eceng gondok? Ya pernah ya. Bahkan ya sering, namanya usaha itu kan jatuh bangunnya pasti ada gitu. Itu pernah lah. Itu ada yang mungkin order sudah masuk akhirnya di cancel. Itu kan kita sudah mempersiapkan. Itu kan jadi kerugian. Ya walaupun barangnya sudah ada, tapi kan itu tidak bisa dilempar ke warga yang lain. Ini apakah ada hal yang sering menghambat usaha eceng gondok yang sering terjadi dan menghambat perjalanan usaha? Ya yang jelas itu tadi sih, tenaga kerja itu tadi. Itu tenaga kerja itu, karena kan kalau masalah biaya, masalah modal segala macam kan itu kan bisa dibicarakan dengan customer nantinya kan, kalau ada orderan kan bisa DP dulu segala macam. Ya kendalanya itu adalah di kapasitas produksi karena keterbatasan tenaga yang ahli, bukan tenaga ya, kalau tenaga banyak, tapi tenaga ahlinya ini yang terbatas. Gitu. Nah, dari masalah itu bagaimana cara Bapak mengatasi semua masalah itu? Ya harus continue untuk ngajari mereka. Nggak pernah bosan, nggak pernah berhenti, sekali harus ditingkatkan dia. Tapi kan namanya belajari orang kemampuannya beda-beda itu kan butuh waktu. Tapi kita nggak pernah berhenti seperti itu. Terus dalam proses pembuatan kerajinan eceng gondok, alat apa aja yang dipakai Bapak? Ya sederhana lah, kadang yang kita gunakan itu yang baku hanya gunting, cutter, terus penggaris, alat tulis, ya biasalah. Mudah didapatin ya Pak ya. Itu sama press, yang paling alat press ini yang ada di belakangnya itu. Press manual juga, itu hanya untuk memipihkan. Jadi sederhana kalau alatnya. Terus untuk membuat kerajinan eceng gondok, bahan baku apa saja yang Bapak perlukan untuk membuatnya? Karena ini kerajinan, judulnya aja kerajinan eceng gondok, mutlak bahan bakunya sebagian besar itu eceng gondok. Tapi bahan pendukung ada karton, ada kayu, kadang-kadang sesekali menggunakan kayu, kertas, terus juga kita menggunakan lem gitu. Itu kan faktor pendukung saja. Bagaimana cara Bapak mendapatkan semua bahan baku yang ada di sini? Kalau yang bahan pendukung kan di toko banyak ya. Di toko ada, karena pabrikan kan kayak lem, karton itu kan bahan pabrikan, jadi ada.
Tapi kalau untuk bahan baku enceng gondoknya, kita kan bisa menghimpun masyarakat. Ya, artinya kita bisa koordinasi dengan masyarakat, kerjasama dengan masyarakat, bagian cari enceng gondoknya. Jadi nggak masalah. Nggak kesulitan berarti ya Pak? Nggak ada kendala. Bagi Bapak, apa kunci keberhasilan Bapak dalam buka usaha enceng gondok ini? Yang jelas jangan pernah bosan. Jangan menolak masukan atau kritik saran dari orang lain. Terus tetap selalu semangat. Yang jelas jangan pernah males untuk mencoba. Berani mencoba, jangan males untuk melakukannya, dan kerjakan sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Gitu. Bagaimana caranya Bapak menjaga kualitas produknya Bapak sendiri? Ya kontrol terus, karena kita kan banyak yang bantu juga, ibu segala macam. Kita selalu kontrol. Kalau memang standar itu kan harus terjaga. Nah, untuk membuat standar terjaga itu kan kita punya pola. Nah, dari pola itulah kita bisa menjaga standar produk itu harus seperti apa. Jadi ukuran tidak beda, kualitasnya sama. Berarti kan nanti ada ukuran yang kita harus siapkan. Terus kualitas tenaga kerjanya yang harus kita selalu ingatkan. Terus berapa rata-rata keuntungan yang Bapak dapat dari usaha enceng gondok? Kalau keuntungan kita coba berbicara ini aja ya, pemasukannya aja, karena nggak bisa dihitung per bulan. Kalau kayak macam gini kita bisa ngitungnya per tahun. Nah, kalau per tahun itu sekitar 200, ya minimal 200 sekian juta lah. Kalau kita bagi rata-rata per bulan pemasukan itu ya 26, 27. Nah, dari 26-27 juta itu kita biaya produksi HPP-nya sekitar 18 sampai 19 juta. Itu. Ya berarti keuntungan rata-rata ya bisa dikatakan per bulan ya 6 sampai 10-an. Gitu. Bagaimana cara Bapak menarik perhatian pelanggan untuk membeli kerajinan ini? Kita suguhkan atau kita sodorkan atau kita tampilkan produk yang lain daripada yang lain yang sudah ada di pasaran. Entah itu bentuknya, entah itu keunikannya, entah itu kualitasnya. Ya kita harus berjuang atau bersaing di dalam itu. Jangan nyontoh atau jiplak punya orang yang sudah punya inspirasi punya inspirasi sendiri, tentunya yang tidak sudah umum di pasaran. Kita mengeluarkan yang beda dari yang lain. Gitu. Nah, ini Bapak punya tips nggak buat orang yang baru mau buka usaha kerajinan enceng gondok seperti Bapak ini? Yang jelas terus tekun, jangan putus asa, karena yang namanya mulai bekerja atau mulai membuka usaha itu kan tantangannya besar sekali. Tapi justru tantangan yang terberat adalah di awal itu untuk melakukan. Kalau sudah berjalan kan nanti banyak solusinya. Tapi kalau untuk melangkah awal itulah yang berat. Makanya kalau mau melakukan awal ya sudah paksa saja dengan kondisi apapun. Dah segitu pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Makasih ya Pak Slamet ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam.